Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Roseha. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024 LPTK IAEN Palangkaraya. Saya akan mengadakan praktek video pembelajaran ujian kinerja di SDN Perawan Besar, Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Video pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Video praktek pembelajaran saya diadakan di kelas 5 bab 10 keteladanan Khulafaur Rasyidin Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu pun berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dengan nyaman. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, supaya pelajaran kita mendapatkan keberkahan, marilah kita sama-sama memulainya dengan berdoa. Untuk doa kali ini, Ibu minta Ketua Kelas Ananda Gilang maju ke depan untuk memimpin doanya. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ananda, silakan kembali ke tempatnya. Baik, untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan memeriksa mengabsen kalian satu persatu. Bagi namanya yang Ibu sebut, kalian acungkan tangan ya. Dinda Ayuni, Harwa, Kinara Larissa, Muhammad Rahmadi Iqbal, Nur Alika, Majid Hardian, Fatimah, Hekmah, Siti Mulyana Rusda, Siti Rahmah. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semuanya. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Sebelum memulai pelajaran, kita periksa terlebih dahulu apakah meja atau di sekitar kalian ada sampah yang tidak berguna. Itu ya nak, sampah ya nak. Buang ke tempat sampah dulu nak. Ya. Biasakan ayah, sebelum belajar kita kondisikan di tempat kita apakah sudah bersih. Setuju? Setuju. Ya. Untuk memulai pelajaran kita menyanyikan
lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Untuk ini Ibu minta kalian berdiri semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang tahu apa yang dibutuhkan seorang untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana? Ayo. Yang dibutuhkan apa, Nak? Jujur, adil, tanggung jawab, bijaksana, ya, dan yang terakhir empati. Jadi itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian, apakah ada tokoh yang kalian kenal yang memiliki sifat seperti itu? Ayo, ada yang tahu siapa? Iya, pintar. Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang kita sebutkan tadi. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi, Nak? Ya, Umar bin Khattab. Mereka itu adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang telah lalu, yaitu tentang pelajaran keteladanan Khulafaur Rasyidin? Ada berapa, Nak, khalifahnya, Nak? 4. Yang pertama khalifah siapa, Nak? Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ya, alhamdulillah kalian masih mengingat pelajaran minggu yang telah lalu. Nah, sekarang kita akan belajar, yaitu khalifah yang keempat adalah khalifah siapa yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak, ada yang tahu siapakah Ali bin Abi Thalib? Ayo, ada yang tahu? Ya, Fatimah, apa, Nak? Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat. Beliau adalah seorang sepupu Nabi Muhammad. Iya, betul, pintar Fatimah. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang keempat setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau juga adalah sepupu Nabi Muhammad.
Ya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah proses belajar mengajar selesai, peserta didik diharapkan 1. Menjelaskan kisah perjuangan Ali bin Abi Thalib dalam berdakwah. Yang kedua, menjelaskan nilai keteladanan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menguraikan ajaran-ajaran penting Khalifah Ali bin Abi Thalib seperti keutamaan ilmu, musyawarah, dan prinsip-prinsip keadilan. Pelajaran kita lebih semangat. Selamat pagi. Tepuk semangat. Ya. Bagaimana, sudah semangat? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin, Khalifah yang keempat. Untuk pembelajaran hari ini, kalian perhatikan layar PowerPoint Ibu di depan. Perhatikan ya. Ya. Profil Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Lahir pada tanggal 13 Rajab di Mekah sekitar 600 Masehi. Hubungan beliau dengan Rasulullah SAW adalah sepupu dan menantu. Ali adalah suami Fatimah Az-Zahra. Gelar Amirul Mukminin yaitu pemimpin orang-orang beriman. Periode kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah 656 sampai dengan 661 Masehi. Berarti berapa tahun? 5 tahun beliau memimpin. Kisah perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam berdakwah, yaitu pendukung awal Islam. Orang pertama dari kalangan pemuda yang menerima Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib ini orang pertama, orang muda yang masuk Islam. Kemudian berperan melindungi Rasulullah SAW dari ancaman Quraisy. Ali ini pernah menggantikan posisi Rasulullah ketika Rasulullah akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Kemudian beliau menggantikan tempat tidur Rasulullah. Nah, kemudian kisah perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam berdakwah, yaitu keberanian dalam perang, ikut serta dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lainnya. Dikenal dengan julukan Asadullah. Apa artinya Asadullah? Ya, singa Allah. Penyebaran Islam di masa kekhalifahan, memimpin umat dengan bijaksana di tengah konflik internal umat Islam. Nilai-nilai keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, keberanian dan ketegasan, yaitu membela kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa ragu. 2. Kesederhanaan, hidup sederhana meskipun menjabat sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu keadilan, selalu mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan. Yang keempat, kepedulian terhadap ilmu, mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Yang kelima, musyawarah, mengutamakan dialog dan mufakat dalam menyelesaikan konflik. Kemudian, ajaran penting Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu keutamaan ilmu. Beliau ini mengutamakan ilmu dibandingkan dengan harta. Kenapa? Karena ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta siapa yang menjaga? Kita yang menjaga harta. Kemudian musyawarah,
bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Jika suatu masalah kita selesaikan dengan musyawarah, maka akan selesai apa tidak? Masalah itu akan cepat selesai. Kemudian musyawarah melahirkan keputusan yang adil dan bijaksana. Tidak ada satupun yang akan merasa rugi. Kemudian prinsip keadilan, menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial. Bukan, oh ini dari bangsawan, oh ini dari rakyat jelata. Tidak, beliau sama rata. Kemudian keadilan menjadi landasan utama dalam kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, peninggalan dan pengaruh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu tadi keutamaan ilmu. Kenapa? Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena ilmu yang akan menjaga kita. Sedangkan harta siapa yang menjaga? Kita. Kalau ibu punya uang 10 juta, ibu taruh di sepeda motor ibu. Kira-kira hati ibu was-was kada? Hilang dari ibu. Kira-kira was-was kada ibu? Was-was. Nah, ibu yang menjaga harta ibu. Tapi kalau ibu berilmu, bukan ibu yang menjaga ilmu, tetapi ilmu yang menjaga ibu. Hidup ibu akan aman. Kenapa? Ibu tidak sembarangan menghina orang. Kenapa? Karena ibu punya ilmu. Karena menghina orang itu tidak boleh. Kemudian ibu tidak mencuri. Ada uang Fatimah misalnya di atas meja ketinggalan 10.000. Ada orang, ibu ambil. Itulah ibu. Kada. Kenapa? Karena ibu berilmu. Ibu tidak mengambil sembarangan harta bukan yang punya milik ibu. Paham? Kemudian musyawarah lagi. Ada yang tahu tidak apa itu musyawarah? Ada yang tahu musyawarah itu apa? Mengajarkan pentingnya bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Iya, musyawarah itu mengajarkan pentingnya bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, maka dimusyawarahkan supaya masalahnya cepat selesai. Kemudian prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Apa yang Mengajarkan keadilan tanpa memandang status sosial. Iya, prinsip keadilan itu menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial. Kayak misalnya Fatimah jadi ketua kelas di sini. Fatimah mengawali teman yang orang kaya saja ditemani, orang yang miskin kada ditemani Fatimah. Berarti Fatimah sebagai ketua kelas itu adil apa tidak? Ada. Kenapa Fatimah jadi kada adil? Karena dia memandang status sosial. Paham? Iya, pintar. Lebih memperdalam pengetahuan kita tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, kalian simak video yang ibu tayangkan melalui YouTube. Simak sama-sama ya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal. Umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan beliau. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Namun, karena desakan yang sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juli 656 Masehi. Seperti apa? Anak-anak, dari video yang kalian tonton tadi dan PowerPoint yang ibu tampilkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Majid, kenapa nak? Apa pertanyaannya? Nah, keluarga Khalifah Ali bin Abi Thalib siapa saja? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Alika? Fatimah
sepupu beliau. Iya, mantap Alika. Jadi Fatimah Az-Zahra itu adalah istrinya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa Fatimah Az-Zahra itu? Adalah anaknya atau putrinya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu adalah sepupu dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya, Apa ada. saja peran penting Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam sejarah Islam? Ya, peran apa saja yang penting dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam sejarah Islam? Ada yang bisa menjawab? Ya, Naya, silakan jawab. Sebagai penerus Nabi Muhammad, Ya. pahlawan dalam perang Badar, Ya. pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, iya, yaitu sebagai penerus Nabi Muhammad SAW, kemudian pahlawan dalam perang Badar, kemudian pemimpin yang adil dan bijaksana. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Gimana? Apa nak? Apakah yang membuat Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai pemimpin yang adil? Yo, apakah yang membuat Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai pemimpin yang adil? Ada yang tahu jawabannya? Boleh luang, silakan ya. Karena selalu memperlakukan semua orang dengan keadilan tanpa memandang status sosial atau kedudukan mereka. Iya, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu memandang orang bukan karena status sosialnya, tetapi karena keadilan beliau. Paham nak? Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian adalah berdiskusi. Bagaimana caranya berdiskusinya? Tentunya dengan berkelompok. Nah, untuk berkelompok hari ini ibu suruh kalian berhitung dari 1 sampai 3. Mulai berhitung. 1, 2, 3, 1, 2. Ya, sekarang bagi kelompoknya masing-masing. Yang angka 1 berarti di kelompok 1. Yang angka 2 berarti di kelompok 2. Yang angka 3 berarti di kelompok 3. Bikin kelompok kita. Baiklah, kalian sudah berkelompok. Sekarang akan ibu bagi tugas kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 tugasnya adalah menjelaskan kisah perjuangan Ali bin Abi Thalib. Kelompok 2 yaitu tugasnya menjelaskan nilai-nilai keteladanan dari Khalifah Khulafaur Rasyidin Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 yaitu menguraikan ajaran-ajaran penting Khalifah Ali bin Abi Thalib seperti keutamaan ilmu, musyawarah, dan prinsip keadilan. Oke. Untuk menyelesaikan diskusi kita hari ini, ibu beri waktu 30 menit, cukup? Ya, harus selesai dalam waktu 30 menit. Kalian sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke? Ya, selamat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya. Kalau ada yang tidak paham, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1, menjelaskan kisah perjuangan Ali bin Abi Thalib berdakwah dengan tepat. Keberanian Ali adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Dia membela Islam sejak usia muda dengan penuh keberanian. Perang dan diplomasi, Ali ikut serta dalam beberapa perang penting seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq demi menjaga Islam dan umat Muslim. Kepemimpinan sebagai khalifah, Ali berdakwah dengan mengajarkan pentingnya persatuan dan perdamaian di tengah umat yang terpecah belah. Dari presentasi kelompok 1 tadi, apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Silakan. Fatimah, silakan. Khalifah yang keberapa? Khalifah Ali adalah khalifah yang keberapa kelompok 1? Iya, Khalifah Ali adalah khalifah yang keempat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Klasifikasikan hasil diskusi dari kelompok 2, menjelaskan nilai-nilai keteladanan dari ulama. Kelompok 3, 1. Berani membela kebenaran. 2. Selalu jujur. 3. Hidup sederhana. 4. Bersikap adil. iya. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, subtema Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita akan menyimpulkan pelajaran ini secara bersama-sama, yaitu tentang menjelaskan kisah perjuangan Ali bin Abi Thalib berdakwah dengan tepat, yaitu apa saja nak? Menjelaskan kisah perjalanan Ali bin Abi Thalib berdakwah dengan tepat. Ya, kemudian ya, Perang dan diplomasi. ya, kepemimpinan. Ya, jadi keberanian Khalifah Ali, kemudian perang dan diplomasi, kemudian kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan nilai-nilai keteladanan dari Khulafaur Rasyidin Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keberanian, kejujuran, kesederhanaan, dan yang terakhir keadilan. 3 yaitu menguraikan ajaran-ajaran penting Khalifah Ali bin Abi Thalib seperti keutamaan ilmu, musyawarah, dan prinsip keadilan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Apa yang kalian dapatkan dari materi Khalifah Ali bin Abi Thalib hari ini? Yang pertama, ya, apa tadi bilang? Untuk mendapatkan ilmu. Kemudian apa? Musyawarah. Apa lagi nak? Sifat adil dari seorang pemimpin. Apa lagi nak? Ya, kemudian keutamaan ilmu. Apa lagi? Kejujuran. Apa lagi nak? Keberanian.
kalian. Belajar sungguh-sungguh dan harus diamalkan. Untuk mengetahui apakah kalian hari ini sudah paham dengan pelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan membagikan kertas soal. Kalian jawab soal ini dengan benar. Baca dengan benar, ya, sebelum menjawab. Baca benar-benar. Sudah selesai? Nah, sekarang kita sudah belajar bab 10, bab yang terakhir.